Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan, biarkan saya hadapi. Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian saat naik ke tingkat penyidikan meski belum ada penetapan nama tersangka. Sementara itu, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga melaporkan dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri pada dirinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo (SYL) yang kini mengundurkan diri sebagai mentan. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya seharusnya menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Penggeledahan kantor Kementan dan bahkan rumah dinas Limpo di Kompleks Widya Chandra pada tanggal 28 hingga 29 September juga telah dilakukan dan ditemukan sejumlah uang tunai puluhan miliar rupiah dan 12 pucuk senjata api. Tapi yang terkait dengan waktu penggeledahan ada uang puluhan miliar itu kemudian dirumuskan sebagai dugaan gratifikasi karena diduga menerima dengan jabatannya tapi dalam 30 hari tidak dilaporkan kepada KPK apakah bisa diterima atau disita oleh negara. Di tengah penyidikan KPK, SYL melaporkan dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri, Ketua Lembaga Anti Rasuah itu terhadap dirinya. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian yang telah disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah berupa tindak pidana korupsi yaitu pemerasan dan gratifikasi. Adapun modus seperti yang sudah disampaikan KPK bahwa terjadi yang namanya pemerasan dalam hal jual beli jabatan atau lelang jabatan di Kementerian Pertanian. Itulah modus korupsi yang diduga terjadi di Kementerian Pertanian berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai melakukan gelar perkara, polisi menaikkan status kasus dugaan pemerasan ini ke tingkat penyidikan meski hingga saat ini belum ada penetapan nama tersangka. Peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Polri tidak profesional, jadi saya minta penyidik menangannya secara profesional, di asistensi, silahkan kalau ada lembaga yang wajib mengawasi, sehingga kemudian prosesnya betul-betul bisa memberikan rasa keadilan. Apakah ini bisa diproses lanjut, ataukah sebaliknya. Tak hanya melaporkan ke polisi, SYL juga meminta perlindungan ke pihak LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Semalam, SYL bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, untuk melaporkan pengunduran dirinya sebagai mentan dan menyatakan akan kooperatif dalam menjalani kasus hukum yang menjerat dirinya. Lantas, kasus korupsi dan TPPU apakah yang dimaksud KPK? Berapa nilainya? Dan mengapa SYL melaporkan Ketua KPK seputar percobaan tindak pemerasan terhadap dirinya? Dua kasus yang saling bertolak belakang muncul di seputaran Kementerian Pertanian di saat KPK menyidik kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Polisi juga menyidik kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo oleh pejabat KPK. Ya, apa yang terjadi di balik kedua kasus itu? Pertama, menurut analisis Pak Bram Samad, di saat sekarang KPK tengah menyidiki kasus dugaan korupsi di Kementan, tapi di sisi lain polisi juga menyidik kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo oleh pejabat KPK. Apa menurut Pak Bram Samad yang mungkin terjadi? Apakah memang ada celah di situ untuk unsur suap menyuap? Pertama kita lihat dulu ya bahwa kegaduhan ini pertama berasal ketika
ketika KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Itu dulu intinya ya. Oleh karena itu sebenarnya untuk membuktikan bahwa apakah betul terjadi pemerasan yang dilakukan oleh saudara Firly terhadap Mentan yaitu SYL, maka yang perlu juga diperhatikan bahwa kasus korupsi di Kementerian Pertanian ini harus bisa berjalan sampai tuntas. Kenapa saya katakan harus bisa berjalan sampai tuntas? Karena KPK sendiri sudah melakukan penggeledahan dan di dalam penggeledahan itu menyita seperti diberitakan sekitar 30 miliar. Kemudian juga menyita sebuah mobil mewah Audi dan juga menyita senjata ya. Oleh karena itu, ini semua harus dibuka ke publik. Bagaimana cara membuka ke publik? Ya harus kasus ini diusut tuntas dan dibawa ke pengadilan. Karena kalau kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian, untuk membuktikan, maka kasus ini harus dibawa ke pengadilan. Karena di pengadilan nanti bukti-bukti akan berbicara, saksi-saksi akan berbicara. Semua transparan, tidak ada lagi yang bisa ditutupi, sehingga itu bisa terlihat. Kalau misalnya kasus ini ternyata tidak jalan, kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian tidak jalan di tempat dan akhirnya hilang, itu semakin membuktikan bahwa betul ada pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Mentan SYL. Kenapa betul? Karena buktinya kasus korupsi Mentan di KPK tidak berjalan. Nah, itu sebenarnya intinya begitu. Oleh karena itu, kita sangat mengapresiasi kepolisian karena kemarin sudah melakukan jumpa pers dan mengatakan bahwa status pemerasan diduga dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap SYL itu sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Itu artinya apa? Kita bisa pahami bahwa kalau di kepolisian ini beda dengan di KPK. Kalau di KPK, kalau status itu sudah di tahap penyidikan, itu sudah ada tersangkanya. Tapi kalau di kepolisian, walaupun tahapannya sudah di tahap penyidikan, memang kadang-kadang belum ada tersangka. Tapi paling tidak, kalau kasus itu sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, itu berarti sudah ditemukan peristiwa pidananya. Kemudian yang kedua, sudah ditemukan alat buktinya. Jadi kalau menurut saya dari hasil penyampaian Polda kemarin bahwa kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka kita sudah berharap bahwa tidak lama lagi Polda akan mengumumkan status tersangka siapa yang terlibat di dalam kasus pemerasan. Melakukan pengumuman secara resmi walaupun memang sudah disampaikan bahwa sudah ada tersangka yang disampaikan oleh Mahfud. Tapi kan kita pengen ada tindak lanjut dari KPK. Bukan cuma ada pengumuman, tapi segera melakukan pemeriksaan terhadap Mentan dan lain-lainnya kalau memang mereka terlibat. Dan kalau memang ternyata sudah ada tersangka, ya kalau habis diperiksa harus ditahan sesuai dengan prosedur yang ada di KPK. Begitu pula di kepolisian. Kalau misalnya nanti ternyata betul sudah menetapkan salah satu komisioner jadi tersangka, setelah diperiksa harus segera ditahan. Saya menghimbau nih bagi komisioner yang sudah merasa dirinya jadi tersangka harus mengundurkan diri, harus mencontoh. Ini kan kemarin SYL karena dia tahu Mentan ini SYL sudah tahu kalau dia tersangka, maka dia mengajukan pengunduran diri kepada Presiden untuk proses hukumnya. Harusnya juga pimpinan KPK yang sudah merasa akan jadi tersangka dan merasa memang melakukan pemerasan harus gentleman nih, juga mengajukan pengunduran diri. Jangan sembunyi-sembunyi dong, ya. Harus mengajukan pengunduran diri agar supaya Presiden bisa menunjuk pengganti untuk sementara. Karena kalau dia tidak mengundurkan diri, maka dia bisa menggunakan jabatannya untuk melakukan penghambatan terhadap proses jalannya pemeriksaan. Pak Abraham Samad, kalau Bapak mengatakan harus gentleman kalau sudah merasa jadi tersangka, tapi sampai dengan sekarang belum ada sama sekali pimpinan KPK yang berani declare bahwa saya terlibat kasus pemerasan yang Bapak maksudkan. Nah, komentar dari Pak Sugeng Teguh bagi Indonesia Police Watch, kasus mana dulu Pak yang harus didahulukan? Apakah korupsi di Kementannya atau dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ini? Apakah berjalan secara paralel saja atau seperti apa Pak Sugeng Teguh? Jadi kasus ini harus berjalan paralel sesuai dengan tahapan prosesnya. Kasus Kementan di KPK harus berani menyebut nama ya, karena IPW mendapatkan informasi dan data bahwa sudah disebutkan SYL itu ditetapkan sebagai tersangka sejak 26 September 2023. Tidak perlu ragu, KPK ya, sebutkan saja. Itu yang pertama ya, kemudian lakukan proses penyidikan sesuai tahapannya. Kedua, yang
yang di Polda Metro ini kan juga sudah naik sidik. Ini kalau di Polda Metro ini saya melihat ada problematik di sini ya. Apakah nanti pimpinan KPK Pak Firly ini bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum diduga melakukan pemerasan atau tidak? Ini kan tergantung alat buktinya. Alat bukti itu ada saksi ya. Saksi kunci di sini adalah seorang yang bernama IA. IA ini seorang polisi nih, kenal dengan SYL, kenal secara pribadi dan kenal pribadi juga dengan F. Yang menjadi problem, apakah aliran dana dari SYL kepada IA itu sampai tidak kepada F? Ini yang harus didalami. Sehingga kalau tidak sampai kan tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Itu satu. Kalau sampai kan bisa diminta pertanggungjawaban. Ada dua kali pengiriman ya. Kalau tidak sampai, saya bilang problematik ya. Yang kasihan ya yang kena saudara IA, karena saudara IA ini kan adalah seorang anggota polisi yang juga terkena larangan untuk menerima sesuatu baik langsung dengan atau tidak langsung terkait dengan petugas dan jabatannya. Nah, yang ketiga dari sisi ini ya, nah pertemuan Firly dengan saudara SYL Safrul Yassin Limpo yang disebut di pinggir lapangan bulu tangkis itu dalam satu proses lidik terhadap Kementan atau tidak ya, seperti itu. Jadi semuanya harus didalami menurut proses hukumnya. Seperti dikatakan oleh Pak Kapolri, ini harus hati-hati, profesional dan adil. Hati-hati supaya tidak terjadi perseteruan dua lembaga, polisi dengan KPK, tapi betul-betul penegakan hukum kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi personal ya, bukan kelembagaan. Adil, tidak boleh ada kepentingan yang menungganginya, karena beredar soal ada perseteruan dalam tanda kutip antara F dengan Kapolda ya. Oke, baik. Yang adalah dagang gitu. Pak Bram Samad tadi juga sudah sempat menyinggung, kalau begitu ungkapkan saja sebagai tersangka. Tapi persoalannya kasus ini kan sudah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu, sudah dilakukan penggeledahan di 3 rumah dinas dan juga 2 rumah pribadi, sudah dicekal ke luar negeri, sudah disebutkan oleh Pak Mahfud MD, tapi KPK sampai sekarang tidak menyebutkan status tersangka dari SYL. Sebagai orang yang dulu pernah menjadi pimpinan KPK, apakah ini ada sesuatu yang aneh menurut Pak Bram Samad? Memang setelah era kami itu di dalam ada perubahan SOP tentang proses penyidikan. Waktu zamannya saya ya dan sebelumnya, kalau kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan, maka segera diterbitkan yang namanya sprindik, surat perintah penyidikan. Di dalam sprindik itulah akan dimuat siapa yang menjadi tersangka, dan ketika sprindik itu sudah dibuat, maka pada saat itu juga langsung salah satu pimpinan KPK beserta juru bicara harus menyampaikan lewat jumpa pers kepada publik. Kenapa itu harus disampaikan? Itu adalah salah satu bentuk transparansi serta akuntabilitas agar supaya kasus itu bisa diawasi oleh masyarakat. Kasus itu tidak melempem. Itulah maksud tujuan dari penyampaian ke publik. Sekarang setelah era Firly, mekanisme itu menjadi berubah. Kenapa berubah? Sekarang di era Firly, ketika kasus itu sudah naik penyidikan, walaupun sudah ada tersangkanya, itu dia tidak lagi mewajibkan untuk mengumumkan secara langsung lewat jumpa pers. Katanya, info yang saya dapat bahwa nanti diumumkan bersamaan ketika yang bersangkutan dipanggil dan kemudian dilakukan penahanan. Jadi kelihatannya dia sepertinya meniru mekanisme yang ada di kepolisian. Karena kalau di kepolisian begitu kan, biasanya diumumkan setelah orang itu diperiksa dan ditahan. Jadi saya menduga-duga, mungkin mekanisme itu yang mau diterapkan oleh KPK sekarang. Tapi lagi-lagi menurut saya, kalau mekanisme yang dijalankan sekarang, maka bentuk transparansi serta akuntabilitas publiknya itu menjadi hilang. Padahal kekuatan KPK selama ini adalah kepercayaan publik. Apalagi kalau transparansi akuntabilitas itu tidak dijalankan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya, KPK harus segera mempercepat kasus korupsi yang terjadi di Kementan supaya tidak ada dugaan ini kasus disandra, dijadikan bargaining. Dia harus segera memanggil SYL dan yang calon-calon tersangka lainnya untuk diperiksa. Dan kalau memang yang bersangkutan sudah diperiksa dan dia tersangka dan sudah ada, langsung dilakukan penahanan seperti yang lalu.
Pak Abraham Samad dan juga Pak Sugeng Terbang, kita tunggu pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian dan juga dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Ketua KPK yang paling banyak masalah. Saya tidak pernah menemukan ketua KPK sebelum ketua KPK yang sekarang yang punya masalah seperti ini. Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi. Kalau perlu melakukan satu tindakan yang lebih tegas terhadap pimpinan KPK kalau hasil investigasi itu betul-betul membuktikan ada pemerasan. Kalau ingin melakukan sesuatu dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pemerasan, pimpinan KPK sekarang mesti nonaktif untuk sementara selama investigasi penyelidikan itu dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.